Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saiful Sulun, kemudian dari lingkungan Departemen Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Bapak Rektor Ubara, saya, Rektor Universitas Pancasila atau yang mewakili, Ketua PP Polri, Ketua Yayasan Berata Bakti, Ketua Universitas Pancasila, Direktur PT Wahana Citra Lestari, Mulyadi, Ketua Pengurus Yayasan Madaniah Padang, keluarga besar Bapak Awaludin yang hadir agak lengkap pada hari ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh Polri, Bapak Indarto, kemudian yang saya hormati Bapak Togarto Sianipa, kemudian Bapak Putra Astaman, kemudian Bapak Hairudin yang saya hormati, serta teman-teman dari pembina yayasan, pengurus yayasan, dan para hadirin-hadirat yang saya hormati. Hari ini bersama-sama kita menyaksikan peresmian nama gedung ini menjadi Gedung Awaludin Jamil, seorang tokoh yang bagi kami YTKI luar biasa jasanya, juga bagi bangsa dan negara. Bapak Awaludin Jamil berkiprah sejak beliau muda selama 50 tahun terus-menerus hingga beliau wafat pada bulan Januari tahun 2019. Yang kami di dalam lingkungan YTKI memahami benar tentang gagasan, tentang konsep, dan tentang berbagai langkah operasionalisasi pembangunan sumber daya manusia. Dahulu, bagi teman-teman yang belajar ekonomi, sampai tahun mendekati tahun 70, belum dikenal sumber daya manusia. Textbook yang kita pakai namanya personal management. Nama sumber daya manusia baru secara luas dikenal setelah memasuki tahun 70. Yang dulu para mahasiswa mengenal sebagai personal management sudah berubah menjadi sumber daya manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, tadi Pak Supang telah memberi penjelasan secara rinci tentang sepak terjang beliau dari sejak awal, yaitu sejak tahun 67, ketika beliau membangun ini dengan konsep yang jelas ke depan tentang pembangunan sumber daya manusia. Kami yakin bahwa apa yang beliau lakukan sebagai gagasan, sebagai konsep, ini belum selesai. Bagi kita sekalian, melanjutkan upaya-upaya pembangunan sumber daya manusia. Kita prihatin melihat perkembangan beberapa negara yang tidak ada sumber daya alamnya, hanya bermodal sumber daya manusia, tapi mereka maju dan tumbuh berkembang secara besar. Ambil contoh Singapura, mereka tidak memiliki sumber daya alam sebagaimana yang kita miliki. Jepang sama sekali mereka tidak memiliki sumber daya alam, tapi kualitas sumber daya manusianya luar biasa.
dibangun secara sistematis, berkelanjutan, dan secara sungguh-sungguh. Pada akhir Perang Dunia Kedua, ketika Jepang luluh lantak, dibom oleh Amerika, Kaisar Hirohito memanggil para pemimpin Jepang ketika itu, yang tidak begitu banyak. Apa yang ditanyakan oleh Kaisar Hirohito kepada para pemimpin Jepang yang dipanggil saat pagi-pagi? Beliau cuma bertanya satu pertanyaan saja. Berapa banyak guru yang masih hidup? Kaisar Hirohito tidak bertanya berapa jenderal yang masih hidup, berapa tentara yang masih hidup, dan sebagainya. Beliau hanya bertanya berapa guru yang masih hidup. Sebab dengan pembinaan sumber daya manusia lewat pendidikan formal, di mana berperan para guru, maka Kaisar Hirohito yakin Jepang akan bangkit. Dan memang Jepang telah bangkit, bermodalkan sumber daya manusia yang dibina sejak awal. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama berkewajiban membina kualitas sumber daya manusia yang patut membangun, mengembangkan Republik Indonesia. Hanya dengan kualitas yang dimiliki oleh anak-anak muda sebagai sumber daya manusia, maka Indonesia dapat maju dan berkembang. Kita tidak lagi membanggakan sumber daya alam yang kita miliki. Kita tidak lagi membanggakan bahwa kita kaya karena sumber daya alam kita luar biasa banyaknya dan luar biasa luasnya variannya. Pada suatu saat, kita hanya dapat mengatakan bahwa dengan kualitas sumber daya manusia yang kita miliki, kita bisa membangun Indonesia yang maju, sejahtera, dan adil. Jadi ibu, bapak-bapak sekalian, betapa luar biasanya jasa Bapak Aludin Jamil, bukan hanya di dalam lingkungan JTK ini saja, tapi lebih luas daripada itu. Konsep beliau, gagasan beliau, langkah dan kiprah beliau di dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia, itulah yang menjadi panutan dan juga menjadi panutan masyarakat. Kita saksikan dalam penjelasan tadi oleh Pak Sumpah, betapa tidak pernah berhenti beliau terus-menerus membina kualitas sumber daya manusia. Beliau telah menerbitkan, tolong koreksi saya kalau salah ini Pak Awil, lebih dari 20 buku. Dan saat menjelang akhir hayat beliau masih ada buku yang diterbitkan. Luar biasa. Jadi perhatiannya kepada kualitas sumber daya manusia dan juga terutama kepada Polri. Saya menyadari sekali betapa cintanya beliau kepada Polri sebagai satuan di mana beliau berkiprah. Terakhir sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Berbagai jasa telah beliau torehkan di dalam sejarah Republik Indonesia. Maka itu tidak berlebihan kalau gedung ini kita beri nama Gedung Awaludin Jamil.